الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله alhamdulillah anda kembali memuji dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa untuk bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita yang masih bertemakan tauhid. Kenapa yang kita ambil temanya? Karena pembelajaran tauhid ini itu sejak diutusnya para rasul mereka mengajarkan ini. Sebagaimana juga Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dia juga memerintahkan agar mengajarkan orang bertauhid. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya makna tauhid sendiri adalah penunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah kita kepadanya, di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah kita bahas. Jadi sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib atasnya agar dia menunggalkan Allah, tidak boleh menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap aktivitas ibadah yang dia lakukan. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang pembatal-pembatal tauhid tersebut. Pembatal-pembatal tauhid. Nyatanya tauhid yang selama ini dia input bisa berubah batal. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan karena kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh orang yang beriman tersebut. Apa sih yang telah mereka lakukan? Yang telah mereka lakukan yang pertama adalah syirik besar. Syirik besar ini hakikatnya itu sudah membatalkan tauhidnya. Karena makna tauhid itu sendiri adalah lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah yang kita ucapkan ini adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah, yang mana kalimat inilah yang menjadikan seseorang masuk ke dalam Islam. Karena makna tauhid itu sendiri adalah pengakuan kita bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Ketika kita sudah berikrar atau memberikan kesaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, berarti di dalam kalimat ini kita telah menunggalkan Allah di dalam ibadah. Jadi setiap kita mau menyembah Allah, kita tidak boleh menduakannya. Allah maunya ditunggalkan. Jadi ketika orang melakukan syirik ini kan berarti sekutu. Ya. Makanya ada istilahnya di dalam ilmu perdagangan itu musyarakah namanya. Musyarakah itu kerjasama. Berarti nggak satu orang mungkin. Istilahnya dibawakan juga ke dalam istilah perdagangan syirkah namanya. Komunitas. Ya. Allah tidak suka dengan itu pada dirinya. Jadi ketika seorang hamba yang beriman kepada Allah yang sudah mengucapkan atau memberikan kesaksian syahadat itu, ya dia tidak boleh
menuangkan Allah di dalam ibadah. Orang dia sudah mengaku. Apa sih artinya? Ya, misalnya la ma'budu bihaqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian ada di dalam pengakuan kita itu ada dua rukun di dalamnya. Ya. Rukun yang pertama pengakuan kita la ilaha, itu tidak ada ilah. Ilah itu apa artinya? Ilah itu sesembahan. Itu diambil dari suku kata alihaya lahu. Bahasa Arab ya, alihaya lahu ini adalah apa yang dulu. Alihaya lahu artinya berarti ilah. Ilah itu adalah sesembahan. Makhluk berarti makhluk, sesuatu yang disembah. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha, berarti dia sudah membuat kesaksian di dalam dirinya tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan. Kemudian dia ikrarkan lagi selanjutnya illallah. Setelah dia meniadakan sesembahan, kemudian dia menetapkan sesembahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya pembatal kalimat tauhid ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, ini adalah syirik. Itu syirik besar. Makna syirik besar di sini disebutkan bahwa ayat tauhid al-'abdu lillahi niddan yusawwihi bihi fi rububiyyatihi aw uluhiyyatihi aw asma'ihi aw sifatihi. Apabila seorang hamba menjadikan bagi Allah tandingan, baik di dalam rububiyahnya sebagai yang kita bahas pada pertemuan yang lampau, atau barangkali di dalam uluhiyahnya, ya, atau barangkali di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah satu di antara tiga pembahasan itu, seseorang menyebutkan Allah dengan yang lain, dengan makhluknya, maka dia telah melakukan syirik besar. Ini termasuk pembatal kalimat thayyibah yang kita ucapkan, termasuk pembatal kalimat syahadat. Nyatanya syahadat itu bisa dibatalkan dengan amalan seseorang apabila itu ya menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disebutkan di atas tadi, syirik besar itu ya terdapat di dalam tiga hal. Yang pertama itu di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Ya wa huwa ayya ja'ala li ghairi Allah ta'ala ma'ahu nasiban min al-mulki aw at-tadbiri aw al-khalqi aw ar-rizqi al-istiqlali. Maksudnya menyebutkan Allah di dalam rububiyah itu adalah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah, ya, itu bahagiannya sama, kekuasaannya sama, kepengaturannya sama, di dalam hal menciptakan sama. Ini berarti dia telah menyebutkan Allah di dalam rububiyah. Memang ada orang yang menyamakan kekuasaan Allah? Ada. Di antara buktinya, ya ketika kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, tapi masih ada juga orang yang memiliki keyakinan lain. Ya di laut misalnya, kalau dia dihantam badai segala macam, dia mengatakan, oh ini yang mengatur laut lebih muka sama kita. Itu dianggapnya ada penjaga laut selain daripada Allah. Akhirnya boleh jadi mereka berikan sesajen ke laut. Ya. Makanya banyak itu kalau di Jawa itu sering ditemui di Jawa Timur, ya, di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Para nelayan itu sering melepaskan sesajen mereka itu ke tengah laut biar ketika mereka nanti menjadikan aman. Karena mereka menganggap adanya penghuni atau penjaga laut tersebut, ya, yang apabila tidak mereka turuti keinginannya akan murka kepada mereka. Ini berarti menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Tidak di mana, tidak di Jawa, tidak di Sumatera itu sertifikatnya sama. Sering terjadi, ya, penyekutuan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah Allah. Ya, buktinya masih banyak orang yang memberikan sesajian yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala
hukumnya itu haram untuk dikonsumsi. Ya. Di antaranya apa? Ya, di antaranya bisa melihat. Ini sering terjadi, menyembelih misalnya mau bangun beduk, mau buat jembatan, ya. Itu biasanya apa? Harus disembelih dulu, ya sapi, kalau tidak kambing minimal, dialirkan darahnya ke lubang fondasi, ditanam kepalanya di situ. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar area tersebut dilindungi oleh penguasa yang ada di situ. Menurut mereka seperti itu. Padahal sebenarnya yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ditakuti oleh mereka? Paling tidak bangsa jin. Itu yang paling mereka takuti. Padahal jin itu sendiri adalah makhluk Allah. Dan jin itu tidak lebih mulia dari kita. Bahkan penciptaan yang paling sempurna itu adalah manusia. Ya. Jin tidak bisa dilihat karena alamnya beda dengan kita. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, nah ini harus dipertanyakan ini. Ya, jangan-jangan dia sudah berteman dengan jin. Nah, sekarang ada lagi istilah-istilah baru datang, ya, pengenalan diri mereka itu yang mampu melihat masa depan, mampu melihat jin. Katanya indigo namanya. Ini sebenarnya pengalihan nama dari dukun. Dukun tukang ramal itu sama indigo itu sama. Jangan bangga kita punya anak dari kecil sudah indigo, jangan bangga. Ini ada gangguan, ini perlu diruqyah sebenarnya. Ya, perlu diruqyah. Kemudian bilang, oh, wah di sudut sana ada yang berbaju merah. Tahu dia. Orang lain tidak nampak, orang lain tidak melihat. Nah, berarti ini ada gangguan. Jadi indigo itu nggak ada istilahnya orang punya indera keenam. Nggak ada. Di dalam agama juga tidak pernah dijelaskan yang tahu ya dengan hal-hal gaib itu di luar nalar manusia itu adalah dukun biasanya. Kalau tidak dukun itu pengramal, ya. Nah ini berarti ya rusak mereka di mana? Di dalam tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, asyirku fil asma'i was sifat. Syirik di dalam asma dan sifat, ya. Syirik besar. Wa huwa yaj'ala lillahi ta'ala mumathilan fi syai'in min al-asma'i was sifati aw yasifuhu ta'ala bi syai'in min sifatil khalqi. Seseorang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam asma dan sifatnya, yaitu menyamakan sedikit saja sifat tersebut dengan sifat Allah atau nama makhluk tersebut dengan nama Allah, ya. Menyamakan sedikit saja berarti dia telah menyebutkan Allah dalam asma dan sifatnya. Makanya ketika ada orang yang menuduh, wah si fulan pengajinya di mana itu? Dia itu mujassimah katanya. Dituduhnya orang pengaji tersebut mujassimah yang mengatakan Allah memiliki jisim misalnya, berarti dia sendiri yang membayangkan Allah itu punya jisim. Banyak orang yang mengaji yang dituduh ini tidak ada punya pengertian seperti itu. Ya, di mana antara tuduhan itu terkadang ya ketika ada pemahaman, ya pemahaman salafus saleh terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama setelah mereka seperti Imam Mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berkeyakinan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah di atas arsy, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Ini sesuai dengan dalil yang ada. Mereka punya keyakinan ini. Lantas dituduhkanlah kepada orang-orang punya keyakinan seperti itu, oh mereka mujassimah. Karena dituduhnya Allah punya wajah katanya. Kita tidak menuduh, tapi Allah sendiri yang bicara. Kullu syai'in halik illa wajhuhu. Semuanya binasa melainkan wajah Allah. Allah yang ngomong. Masalah di atas, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah juga bicara. Nah ini. Jadi ketika mereka menuduh orang yang punya pemahaman tersebut sebagai mujassimah, akhirnya mereka yang sebenarnya sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Sifat Allah mereka samakan dengan sifat makhluk. Kalau Allah mengatakan, ya, lima la tasjudu bima khalaqtu bi yadayya, kata Allah.
Kenapa kamu tidak sujud dengan Adam yang telah kujadikan dengan kedua tangan? Itu Allah dengan kedua tangannya. Lantas kita menolak ayat tersebut karena tidak sesuai dengan akal kita? Tidak. Kebalikan bagaimana para sahabat memahami? Sahabat memahaminya Allah punya hakikat yang sesungguhnya, tapi tanpa harus kita serupakan dengan tangan makhluk. Ya, tanpa harus kita takwilkan kepada makna yang lain. Ya, tanpa harus kita pertanyakan bagaimana sih karena Allah itu, tanpa harus kita pertanyakan, dan tanpa harus kita sama-samakan, kita banding-bandingkan dengan makhluk selesai. Tapi ketika ada orang yang memahami itu dengan akalnya, maka itu tidak bisa diterima akal. Banyak di antara keimanan tersebut hakikatnya tidak bisa diterima akal. Kenapa? Karena semua rukun iman adalah beriman kepada yang baik. Ya, Allah lain kira-kira bisa diterima akal? Bisa. Banyak dalil yang menjelaskan itu. Baik dari ayat Al-Quran maupun ayat-ayat alam kauniyah, semuanya menjelaskan tentang keberadaan Allah. Bukan harus dilihat dulu baru kita percaya. Kita percaya. Oh, nampak dulu baru yakin. Akhirnya jadi orang ateis nanti. Tidak percaya adanya Tuhan karena tidak nampak. Tidak percaya sama neraka karena belum ada. Ya, tidak percaya dengan surga karena belum kelihatan. Makanya sulit. Jadi tidak semuanya itu harus masuk akal, tapi harus diimani. Tugas kita sebagai makhluk ini kan sederhana. Imani, amalkan perintah Allah, tinggalkan larangannya, selesai. Nggak ada istilahnya. Coba kamu pikirkan, lihat, pikiran kita nggak pernah matang-matang. Ya, karena banyak hal yang tidak masuk akal. Akhirnya banyak hal yang ditolak. Makanya ilmu filsafat paling dibenci di dalam agama Islam hakikatnya. Walaupun banyak orang Islam yang belajar filsafat, akhirnya apa? Konyol keluarnya. Begitu ketemu di pasaran, oh ini nggak bisa masuk akal, tolak. Ini nggak cocok, tolak. Semuanya ditolak karena nggak ada yang sesuai dengan akalnya. Ya, akal terbatas. Bukan tidak boleh kita menggunakan akal, ya semuanya harus kita pikirkan dengan baik, sesuai dengan dalil dan argumentasi yang benar. Ya. Makanya ketika orang terlalu banyak dia belajar filsafat, akhirnya apa? Agama diutak-atik. Ya, ini nggak cocok, ini tidak relevan lagi hari ini, itu di zaman dulu, semuanya. Ya, akhirnya tidak ada lagi yang sesuai. Ini karena salah di dalam meyakini. Biasanya setiap segala sesuatunya salah di dalam pengamalan, itu salahnya karena salah di dalam berprinsip, salah di dalam fondasi. Makanya orang kalau beramal itu, kalau dia suka berubah-ubah, saya sekali begini, sekali udah lain, besok udah lain lagi, besoknya udah lain lagi. Itu karena fondasinya nggak kuat. Karena yang gunanya fondasi itu di mana di atas dibangunnya seluruh amal ibadah. Fondasinya adalah ilmu tauhid. Ya. Ketika dia salah di dalam mempraktekkan atau di dalam meyakini ilmu tauhid tadi, apapun bentuk ibadah yang dibangun di dalam kehidupannya itu akan salah. Baik. Kemudian yang ketiga, yaitu syirik besarnya di dalam uluhiyah. Wa huwa i'tiqadun anna ghairallahi ta'ala yastahiqqu an yu'bada aw sarafa syai'in aw surifa syai'un min al-ibadati li ghairillah. Jadi yang ketiga adalah syirik di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik di dalam ibadahnya, yaitu adanya satu keyakinan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala berhak juga untuk disembah. Adanya satu keyakinan yang lain selain Allah juga berhak untuk disembah. Itu berarti dia sudah melakukan syirik di dalam ibadahnya. Makanya kadang ada orang menyembah kalau zaman dulu kan nyembahnya berhala, ya patung yang dibuat, ada batu, ada pohon, itu yang disembah. Kalau sekarang ya, banyak lagi jenisnya. Ya, manusia bisa menjadi Tuhan,
Jangan tentu istri bisa menjadi Tuhan, anak bisa menjadi Tuhan, harta bisa menjadi Tuhan, jabatan bisa menjadi Tuhan, ya, bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah. Jadi ketika ibadah tersebut dipalingkan sedikit saja kepada selain Allah, maka dia sudah melakukan syirik di dalam ibadahnya. Ibadah itu apa saja? Ibadah jismiyah dan ibadah batiniyah. Ibadah jismiyah itu apa saja? Ya, seperti sholat, zakat, puasa, yang apa yang dilakukan dengan anggota fisik, itu namanya ibadah jismiyah. Ada lagi ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah itu seperti ya, rasa sabar, tawakal, cinta, rasa takut, rasa harap, ya, kemudian niat, ikhlas, itu semuanya adalah amalan hati. Makanya amalan hati tidak bisa dibuat menjadi amalan anggota tubuh, itu nggak bisa. Sampai kapan pun akan ketemu. Amalan anggota tubuh tidak boleh pula dibuat dengan amalan hati. Sampai kapan pun akan bisa. Makanya nggak cukup sholat ini aja, itu nggak cukup. Ya, paksa praktek begitu. Jangan dimaknai sholat itu hanya doa saja, itu makna secara lughawiyahnya. Makna secara bahasa, makna sholat itu adalah artinya doa. Tapi tidak cuma berdoanya, ada prakteknya yang diajarkan. Sama dengan berdoa. Berdoa itu amalan fisik karena ada lafaz. Jadi ada doa, Ustaz saya berdoa di dalam hatinya boleh. Itu belum doa. Walaupun Allah tahu apa yang terjadi di dalam hati, tapi itu belum berbentuk doa. Doa itu adalah amalan jismiyah, ya, amalan jisim, amalan fisik. Makanya butuh lafaz. Ya Allah, itu baru, ya, ya Allah, ya Syafi, ya Allah, ya Alim, semuanya. Itu baru namanya doa. Tapi kalau kita cuma mikir aja, nah itu belum doa. Karena doa itu amalan fisik, bukan amalan batin. Sama dengan amalan batin, misalnya niat amalan batin, nggak boleh dibawa amalan fisik, makanya nggak ada lafaznya. Ya, tidak ada ditemui satu lafaz pun lafaz niat itu dari sahabat juga ada. Nabi tidak pernah mengajarkan itu kepada sahabat nggak pernah mengajarkan kepada tabi'in nggak pernah mengajarkan kepada tabi'in nggak pernah mengajarkan kepada ulama-ulama setelah mereka. Nggak ada. Boleh dilihat di dalam kitab apapun. Oh ada Pak Ustaz, di mana? Di dalam kitab Al-Qur'an. Imam Syafi'i pernah mengatakan katanya, la sholata liman lam yatalaffaz, ya, la sholata liman lam yatalaffaz, ya, ka al-haji wal umrah. Tidak sah sholat seseorang melainkan dengan lafaz seperti haji dan umrah. Sebagian orang membawakan lafaz niat itu karena alasan ini. Ucapan Imam Syafi'i ada. Tapi nyatanya Imam Nawawi juga bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi ini kan yang mensyarah kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Beliau mengatakan apa maksud huluya itu? Apa maksudnya? Ucapan Imam Syafi'i maksudnya adalah itu takbiratul ihram. Tidak sah melainkan dengan lafaz iya begini. Mana sah kita langsung begini aja langsung aja Fatihah, enggak sah. Harus Allahu Akbar. Itu dia. Karena kalau dikatakan haji, ya, tidak sah pula dia kalau tidak bertalbiyah, kan begitu. Talbiyah itu adalah awalan mengawali rangkaian ritual ibadah haji atau umrah. Bertalbiyah boleh dari miqat. Jadi maksud Imam Syafi'i itu ya itu bukan niat begitu. Tidak sah melainkan dengan lafaz, itu maksudnya takbiratul ihram. Itu boleh dilihat di dalam kitab para ulama seperti Imam Nawawi, ya. Tapi terkadang tidak. Padahal ya Imam Syafi'i itu juga adalah orang salafus saleh yang belajar kepada tabi'in. Jadi tidak salah ya apabila para ulama itu menjabarkan apa yang dimaksud oleh beliau. Datang orang kita baru bisa membaca langsung dijabarkan sendiri, tidak dilihat bagaimana para ulama yang lain menjabarkannya seperti itu. Makanya amalan bisa nggak boleh dimasukkan amalan hati tidak boleh pula kita katakan bisa
bisa dibuat amalan bisa, karena itu tidak ada diamalkan oleh sahabat, tabi'in dan tabi'in serta para ulama setelah mereka. Jadi alasan yang disebutkan tadi pendapat Imam Syafi'i itu tidak ditemui ya para ulama yang lain berpendapat demikian, makanya dijabarkan oleh para ulama yang bermazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi. Jadi semua bentuk ibadah, baik itu ibadah fisik ataupun ibadah hati, itu tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka terjadilah kita itu termasuk melakukan syirik besar di dalam agama kita, sehingga dikhawatirkan membatalkan kalimat syahadat yang kita lakukan. Itu yang pertama, pembatal syahadat tersebut. Ada lagi yang kedua adalah al-kufrul akbar, yaitu kafir besar. Kan syirik besar. Kalau ini kafir besar. Kalau ada syirik besar berarti ada syirik kecil. Kalau ada kafir besar berarti ada kafir kecil. Ya. Wa huwa kullu i'tiqadin aw qawlin aw fi'lin aw tarkin yunaqidul iman wa minhu ayyukirul mukallaf syai' min usuluddin aw ahkamiyah wa akhbariyah sabitah subutan qat'iyyah aw yashukku fi syai'in min dzalika. Kufur besar ini adalah ya, setiap keyakinan, ucapan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan keimanan. Seperti misalnya seseorang ya, yang mukallaf, yang sudah dibebani syariat, misalnya dia mengingkari sedikit saja dari usuluddin, mengingkari sedikit saja dari fondasi-fondasi agama. Ya, atau barangkali hukum agama, mengingkari sedikit saja, atau mengingkari sedikit saja Al-Quran atau ayat Al-Quran sedikit saja, atau hadis yang sahih diingkari, atau dia ragu. Ya, kalau mengingkari bapak ragu saja ya, maka dia jatuh ke dalam syirik, ke dalam kufur besar. Ngeri sebenarnya ya, mengingkari sedikit saja aturan Allah yang ada di Al-Quran, aturan Nabi yang ada di hadis-hadis yang sahih, sedikit saja mengingkari atau meragukan saja, maka bisa jatuh ke dalam kufur besar. Padahal kita tahu kufur besar ini adalah yang dapat membatalkan tauhid itu sendiri, membatalkan syahadat ini. Banyak kejadian serupa ya, apa yang disebutkan dalam kitab ini. Banyak sekali orang yang tidak suka dengan aturan-aturan Allah kalau dilakukan hari ini. Ya. Memperjuangkan menggunakan jilbab saja bagi wanita muslimah itu perjuangannya sangat panjang. Anak masih teringat di era akhir tahun 80, ya, mau masuk tahun 90 dulu saking susahnya ya menerapkan jilbab atau busana muslimah tadi, ya. Itu dibuatlah rumor biskuit beracun ya. Yang menyebarkan biskuit beracun ini orang-orang pakai busana muslimah. Belum lagi pakai cadar, masih pakai busana muslimah. Bahkan di sekolah-sekolah itu sulit sekali untuk ada, belum ya? Sulit sekali untuk menerapkan. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah semuanya bisa diterima saat ini. Bahkan dengan adanya virus COVID, ya, cadar pun makin dikenal. Itu tadinya tak cadar, nah, walaupun pakai maskernya dulu, akhirnya masker susah masker, pakai cadar aja. Sekarang banyak, walaupun didasari bukan dengan ilmu awalnya, tapi sudah menjadi kebiasaan untuk aurat. Alhamdulillah. Di mana-mana sekarang sudah banyak orang yang pakai busana muslimah, menunjukkan identitasnya. Kalau dulu kan orang dulu kalau pakai identitas itu, ya. Nah sekarang alhamdulillah dengan pertolongan Allah dimudahkan Allah itu semuanya dengan adanya bencana akhirnya terjadi seperti ini. Semuanya ada hikmah yang terkandung di balik itu semua. Tapi yang kita khawatirkan apabila ada di antara orang yang beriman tersebut ya menolak, ya. Menolak untuk menolak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagian mereka mengatakan hari ini sudah tidak cocok itu, ya itu zaman dulu. Atau barangkali itu di Arab saja bukan di Indonesia, ya menolak. Nah ini harus diwaspadai. Apa yang terjadi? Itu sudah masuk ke ranah kufur besar yang dapat membatalkan kalimat syahadat yang kita dengung-dengungkan setiap saat. Di antaranya lagi adalah ayyasubba syai'an min dinillahi ta'ala aw yastahzi'u bihi aw yastahzi'a bihi, ya, merendahkan, menghina sedikit saja dari agama Allah Subhanahu wa taala atau bersenda gurau dengannya. Nah, ini hati-hati kita, ya. Jangan agama Allah itu kita buat baik-baik. Terkadang ya mungkin karena ketidaktahuan kita, ya, kita ikut-ikutan bercanda menggunakan hukum-hukum Allah atau menggunakan agama itu. Makanya di stand up comedy ini, mohon maaf ya, kita sebutkan stand up comedy yang ada acara-acara di televisi itu, ini sebenarnya berbahaya karena kadang-kadang mereka candanya berlebihan. Dibawakan candaannya itu agama, hanya memancing tawa orang lain. Nah, ini bisa jatuh adalah kufur besar. Ini sangat berbahaya sekali. Jangan merendahkan apabila ada orang misalnya jenggot, wah jenggot kambing, subhanallah, ya ini menghinakan syariat. Kenapa Nabi kita berjenggot, ya kan? Jadi itu bahkan semua para anbiya itu pakai jenggot. Jangankan itu yang didukung-dukungkan oleh Kristen sebagai guru segala macam, ya itu pakai jenggot itu. Jadi kalau ada misalnya Ustaz mengumumkan ya jenggot itu apa itu, ya saya nggak jenggot saya karena pakai tusuk sate misalnya, ya kan? Aduh ini penghinaan ini, dia menghina Rasul sebenarnya. Orang yang berjenggot itu karena menjadi sunnah Rasul. Jadi ketika dia merendahkan itu dia sudah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita waspadai seperti itu. Kenapa? Karena khawatir kita terjatuh ke dalam syirik besar. Ada hukum besar. Baik, di antaranya ini adalah ayya'radu an dinillahi kullahu aw ya'radu an imtithali jami'i ma awliya Allah. Menolak agama, ya semuanya atau barangkali sebahagian, menolak sebahagian. Nah, ini juga termasuk ukur besar. Yang mana ketika seseorang menolak menolak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan misalnya kalau dalam Islam kan mencuri potong tangan. Kita tolak sekarang mengamalkan itu. Jadi bicara saja misalnya. Kalau kita menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih baik, maka kufur, ya kufur besar. Nah, ini harus diwaspadai. Makanya perlu terkadang kita belajar tentang tauhid itu agar kita tahu batasan-batasan mana yang tidak boleh dan batasan-batasan mana yang diperbolehkan. Itu gunanya kita belajar. Kalau kita tidak memahami itu, maka banyaklah ya di antara perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan kita yang bisa menyebabkan kita sudah jatuh ke dalam hukum besar tersebut. Wa min al-umuri al-muhimmah al-muta'alliqah bil kufri wa syirki anna al-muslima idza waqa'a fi dakhil min dawaqi al-qurbi sawa'un fi bab al-kufri aw fi bab al-syirki aw fi bab al-nifaqi la yakun bi wujudihi bi ilmillah. Tapi yang perlu di sini kita cermati, ya yang perlu kita cermati yang berkaitan dengan kufur besar atau syirik besar tadi, bahwasanya seorang muslim apabila dia melakukan pembatalan tauhid misalnya, nampak tidak dia melakukan pembatalan tauhid, ya, atau barangkali dia telah melakukan kekufuran begitu, ya, atau kesyirikan atau kemunafikan, munafik besar misalnya, tidak boleh kita menghukumi individu yang telah keluar dari agama. Ini yang perlu dicermati. Walaupun seseorang dia sudah muslim, tapi melakukan kekufuran, tak boleh kamu kafir, tak boleh. Itu bukan hak kita, ya. Tidak boleh mengkafirkan sesama muslim.
Ini dia kalau cermati di sini. Jangan kita baru belajar. Kata Ustaz itu kemarin siapa yang ini kafir kamu tidak boleh. Ya, individu tidak boleh kita kafirkan. Ya, sebelum kita iqamatul hujjah kepada orang tersebut. Jadi tidak boleh ya menghukumi seseorang karena apa yang kita lihat dengan mata kepala kita. Walaupun seseorang tersebut dia melakukan kekufuran, kufur besar dia lakukan, syirik besar dia lakukan, tapi secara individu dia tidak boleh kita mengkafirkan. Sama dengan orang yang pernah dibunuh oleh seseorang yang sahabat dulu ketika berperang, orang yang sudah mengucapkan syahadat. Begitu mau ditepasnya, ya lah musuh tadi orang kafir tadi mengucap syahadat dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak dipancung juga sama sahabat. Sahabat itu mikir, itu cuma karena menyelamatkan diri dia, kan begitu. Ya. Akhirnya berita itu sampai kepada Nabi. Dipanggillah sahabat tadi. Apa kata Nabi? Betul kamu sudah membunuh si fulan? Betul ya Rasulullah. Kenapa kamu bunuh dia? Dia mengucap syahadat itu kan karena takut dengan perkara saya. Kemudian apa kata Nabi? Apakah kamu sudah belah dadanya? Itu menunjukkan ketika orang sudah bersyahadat tidak boleh dikafirkan. Ya. Apalagi hanya sekedar melakukan maksiat misalnya, bukan kafir kita ya. Kalau sekarang kan begitu. Dia udah ngaji, ada maksiat dan udah besok itu lagi. Sudah kan coba kawan ini. Udah ngaji, mau jadi nasihati begitu, bukan dijauhi. Assalamualaikum. Kamu siapa? Ya, itu tidak dibenarkan. Apakah kita sudah mau mengkafirkan saudara kita? Makanya ucap salam orang dikenal atau tidak dikenal jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya masalah mengucap salam ini, ya orang kafir saja pun mengucapkan salam kalau itu salamnya bagus. Assalamualaikum semua benar harus dijawab waalaikumsalam. Harus dijawab itu kata Nabi. Boleh dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin sebagaimana Syekh Utsaimin menjelaskan tentang salam menjawab salam orang kafir. Oh tidak Ustaz, dulu Aisyah pernah waktu dekat Nabi dia lewat orang kafir. Orang kafir mengatakan assalamu alaika. Langsung dibalas oleh Aisyah, waalaikumsalam katanya. Apa kata Nabi? Ya, jangan kata Nabi, cukup waalaikumsalam. Kenapa? Aisyah marah mendengar ketika orang kafir lewat tadi mengucapkan celaka kamu Muhammad. Kan begitu artinya. Dibalas oleh Aisyah, kamu juga celaka. Nabi pun memarahi Aisyah, jangan, cukup jawab dengan waalaikum. Atas kamu juga, paling itu. Tapi kata Syekh, kenapa harus dijawab juga salam orang kafir ketika dia mengucapkannya bagus, makhrajnya bagus? Ya, orang kafir bukan tak bisa mengucap assalamualaikum banyak. Assalamualaikum haji, pakai bahasa Arab lagi, ya, dibuatnya bisa ya. Dijawab kata Syekh, waalaikumsalam. Maksudnya doa kita agar mereka juga bisa dapat hidayah dari Allah. Karena makna salam, ya kalau dibahas oleh Syekh di dalam kitab Riyadhus Shalihin tadi, makna salam itu banyak. Semoga kamu dapat hidayah, semoga kamu dapat berkah, semoga kamu dapat rezeki. Semuanya yang terkandung di dalam ucapan salam tadi. Jadi ketika orang kafir mengucapkan salam dengan benar, tidak boleh kita mengucapkan waalaikumsalam, tidak boleh. Dia sudah mendoakan tidak, ya kita balas doanya dengan kebaikan. Semoga dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut saya bisa dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai bab salam, ya seperti ini. Ini terkadang tidak sesama muslim. Cuma tak satu majelis misalnya. Jenggotan sama sikap satu muslim banget, tak mau balas salamnya. Malah kita punya salam banget ya. Siapa katanya? Bingung dia kan? Nah ini sering terjadi. Mungkin mulai dari malam sampai bangun batu itu banyak. Waduh, Bapak ngaji mana? Oh kamu bisa sih? Subhanallah. Nah ini sering terjadi dan Anda sering mengalami. Ya, makanya mungkin kita bisa cerita sedikit ya tentang bagaimana sikap kita kepada orang lain yang sudah muslim. Tidak boleh kita kafirkan. Tidak boleh kita mengatakan kamu musyrik, itu tidak boleh. Walaupun dari pelajaran yang kita
Maksudkan itu adalah ketika seseorang melakukan itu, ya dia bisa saja jatuh ke dalam kesyirikan, bisa saja jatuh ke dalam kekufuran, tapi tanpa boleh kita yang mengkafirkan atau kita yang mensyirikkan orang tersebut. Kita serahkan kepada Allah. Sama dengan pelaku dosa besar tidak boleh kita kafirkan. Ya, tata masyiatillah, kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau seandainya pelaku dosa besar itu telah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemungkinan tidak ada lagi manusia yang beriman sebenarnya, karena kita sendiri pun mungkin telah melakukan dosa besar juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadari. Ya. Baik, makanya di sini disebutkan perkara yang terpenting yang berkaitan dengan kufur ataupun syirik besar tadi, bahwasanya apabila seorang muslim sudah bersyahadat, melakukan pembatal syahadatnya, melakukan pembatal tauhidnya, baik itu kekufuran atau kesyirikan atau kemunafikan, la yuhkam bi khurujihi minal millah, tidak boleh dihukumi orang tersebut telah keluar dari agama. Makanya jangan buru-buru kita mengkafirkan. Sama itu ngaji kita misalnya, oh itu aliran sesat, subhanallah, berarti dia spontan mengkafirkan. Jangan begitu sampai kayak itu aliran sesat, aliran kamu, ya. Ini kan banyak terjadi. Disesatkan orang lain, ini berarti dia telah menuduh orang tersebut kafir. Tidak boleh, kita tidak boleh mengkafirkan siapapun yang sudah bersyahadat, ya. Melainkan apabila dia sudah terang-terangan, ya, saya mengharamkan untuk sholat misalnya, kafir itu, atau diiklankan pula sama dia, ya, orang banyak, dia kafir itu kesepakatan kaum muslimin. Makanya terkadang yang paling sulit itu, ya, misalnya kalau di daerah kampung-kampung kita ini, orang itu jarang sholat ke masjid juga mana. Pokoknya hidupnya tahunya ya makan tidur kerja, makan tidur kerja, wudhu, makan tidur kerja, wudhu, itu aja kerjanya. Meninggal, baru agak pusing, ini nggak sholat ya, puasa pun nggak pernah. Ini gimana kita nyikapinya nih, gitu kan? Iya, serahkan kepada ya orang-orang yang orang-orang yang biasa mengurus jenazah, ya urus jenazahnya, jadi makan. Bagi orang yang mau nyolatkan ya silakan. Bagi orang yang tidak mau nyolatkan ya nggak apa-apa. Nanti kan begitu, ada orang bunuh diri dulu zaman, bunuh diri dia, itu kan hanya dosa besar ya, sebenarnya. Tapi mendahului takdir dia sebenarnya, ya. Walaupun itu juga sudah takdir dia, ya. Dia coba untuk membunuh diri, mati dia. Nabi menyuruh para sahabat itu selenggarakan fardu kifayahnya, tapi saya tidak ikut menyolatkan katanya. Nabi tidak menyolatkan, ya. Karena alasannya karena orang itu telah bunuh diri, tapi ya tidak harus semuanya juga. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang bunuh jenazahnya sebagai fardu kifayah, semuanya itu berdosa. Makanya sebagian orang yang berhak juga dia untuk mengurus jenazahnya. Iya. Yang paling sulit itu kan begitu. Kita gimana ya? Nah, nyulatkan gimana? Nyulatkan orangnya nggak pernah sholat, ya. Bahkan dia sholat istrinya marah-marah ya. Banyak seperti itu, ya. Tapi biasanya kalau orang Muslim, ya, istrinya sholat dia marah itu sebenarnya karena pengaruh alkohol biasanya. Kebanyakannya dia tukang mabuk biasanya, ya. Tukang minum itu biasanya. Tapi kalau orang normal, ya, orang mau berbuat baik, orang mau beribadah, kamu kira dia marah? Itu mustahil, ya. Seperti itu. Jadi dia harus dicermati di sini. Ketika ada orang Muslim yang sudah bersyahadat melakukan kekufuran sekalipun, melakukan kesyirikan sekalipun atau kemunafikan, munafik akbar, maka tidak boleh kita menghukumi orang tersebut telah keluar dari agamanya. Ini yang mudah-mudahan dengan kafir, karena walaupun belajar tauhid itu tadi cerita kafir keluar dari agama, ya. Tapi secara individu nggak boleh kita tuding orang lain. Kalau secara umum ilmunya memang begitu, ya, karena Allah tidak mau dijualkan. Baik. Kemudian yang ketiga
ketiga, ya, yang bisa membatalkan tauhid tadi adalah an-nifaqul i'tiqadi, munafik secara i'tiqad, munafik secara keyakinan. Bagaimana itu? Wa huwa ayyadhara al-insanu al-iman billahi ta'ala wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bil qadri wa yuqti bima yunafi bidzalika kullahu aw ba'dahu. Wa hukmul munafiq hukmul musyrik syirkan akbar wal kafir kufran akbar wa huwa bil akhirati asyaddu 'adaban min sa'iril kufar wal musyrikin. Yaitu seseorang yang beriman memperlihatkan keimanannya, ya, memperlihatkan semua rukun-rukun imannya. Dia ada beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul-Rasul, beriman kepada takdir, beriman kepada hari akhir. Tapi dia menyembunyikan, ya, sesuatu yang membatalkan, ya, membatalkan rukun iman sendiri. Nyatanya dia menyembunyikan di dalam hatinya tentang hadis. Nah, itu yang tahu siapa? Ya Allah. Kalau kita tidak tahu. Makanya orang munafik itu di zaman Nabi itu ada sekali. Beberapa kali terjadi ketika mau perang, ya, Rasul membawa pasukan, rupanya hampir separuh itu orang munafik. Orang munafik ini, ya, dia tahu Rasul itu sering menang perangnya. Jadi enak, wah ini gulima terbaik ini. Dia dapat gulima gitu. Rupanya Nabi sudah tahu, maksudnya ini semuanya. Yang ikut-ikuti banyak orang munafik. Tapi Nabi bawa juga, dibawa. Nyatanya saking triknya di perjalanan, ya, waktu itu Ramadan pula, akhirnya banyak yang berguguran di tengah jalan. Aku nggak kuat. Ya, baru setahun jalan, udah tersisih pula orang munafik itu. Karena orang munafik itu berjuangnya bukan untuk Allah, berjuangnya bukan untuk lillah, bukan untuk agama, bukan diilahi kalimatillah, bukan untuk menegakkan agama Allah. Dia berjuang, ya coba di rumahnya. Coba kalau berjuang untuk Allah, ya, tidak dikenal itu lelah, nggak ada. Makanya ketika di zaman Rasul itu yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW, semangat juang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Ketika itu yang tertanam di dalam jiwa masing-masing orang yang berjuang tersebut, maka semuanya insya Allah tidak akan merasa takut dan tenang. Ya, seperti itu. Sudah saja, ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita jelaskan tentang muncul tauhid yang dapat mengurangi nilai tauhid. Tadi kan yang mengatakan ini yang bisa mengurangi nilai tauhid. Nah, kemudian apabila subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.